supaya kita disupport. Tapi harus dari dalam diri dulu. Kalau pertama kita nggak sadar sama potensi kita, bagaimana orang bisa melihat potensi kita? Kita aja tuh punya kapabilitas, orang itu juga tidak akan punya alasan gitu untuk. Pertanyaan selanjutnya yang pengen saya sampaikan itu, apa hal kira-kira yang menginspirasi gitu. Jadi kan saya selalu percaya bahwa orang yang bergerak tidak pernah menutup mata selama dia adalah orang yang terpelajar. Artinya selalu ada visi di dalam setiap langkahnya. Nah, saya juga percaya bahwa ketika ibu memilih untuk masuk ke dalam dunia politik bukan karena suatu keterlemparan, gitu, bukan karena keterlemparan, tapi karena memang ada visi yang terbangun dan mungkin bisa apa kira-kira yang apa, karena misalkan saya pengen masuk karena saya melihat di daerah saya atau melihat generasi muda perempuan hari ini merasa sedikit pesimis dan saya pengen membangkitkan semangat itu melalui pertarungan yang saya lakoni hari ini. Allah ya, visi besarnya seperti itu ya. Ya memang sih benar juga. Kalau misalnya bicara visi, pasti kan setiap kita punya visi masing-masing, walaupun bukan hanya dalam satu ranah ya, kita punya banyak visi, banyak visi. Tapi sebenarnya saya miris sih, kalau misalnya kita lihat dalam konteks baik itu di daerah ataupun skala nasional gitu ya, kita lihat benar tadi Bung bilang bahwa orang-orang yang terjun di dalam dunia politik itu kan jarang, sedikit sekali yang akademisi gitu. Benar-benar. Orang yang misalnya punya, atau misalnya kita bicara filsafat politik gitu kan, memang kan yang ideal itu orang-orang yang memimpin atau orang-orang yang punya peranan di masyarakat itu kan memang orang-orang yang misalnya belajar filsafat atau dia mengerti tentang ilmu gitu kan. Kalau orang jangan menyerahkan amanah, apalagi amanah itu amanah yang besar ya. Kalau misalnya di politik itu kan baik itu di legislatif ataupun eksekutif ataupun yudikatif, walaupun yudikatif itu ke ranah hukum juga, tapi tetap harus kita serahkan kepada ahlinya. Benar. Tapi masalahnya kan kalau dalam konteks perpolitikan di Indonesia itu kita tidak bisa memungkiri bahwa dengan adanya sistem demokrasi itu bagus. Tetapi jadinya juga kita tidak bisa menafikan bahwa orang-orang yang nanti menduduki kursi parlemen adalah orang-orang yang punya uang, orang yang di backup dengan modal, ataupun orang yang sudah punya nama, misalnya public figure atau misalnya artis, pasti itu yang akan lebih mewarnai parlemen kita. Beda ketika parlemen kita reformasi. Era reformasi awal tuh parlemen kita diisi oleh orang-orang yang memang mumpuni, banyak akademisi, banyak aktivis saat itu yang terjun ke dunia politik. Tapi sekarang mengalami pergeseran. Nah, makanya kalau misalnya ditanya itu yang menginspirasi itu siapa? Sebenarnya banyak sih yang inspirasi. Kalau untuk kayak spesifik satu orang itu saya enggak. Tapi kalau untuk dalam konteks bercermin kepada diri saya yang juga akademisi, saya melihat Gus Dur itu salah satu yang mungkin bisa icon ya. Maksudnya karena beliau itu kan ya, terlepas dari kita nggak mau ngomongin ini ya, kita ngomongin sosoknya secara universalnya, bahwa beliau kan akademisi, benar. Agamawan juga, ya kan, budayawan juga, itu kan, dan juga politisi juga, bahkan sampai tampuk ke presiden. Intinya kenapa saya merefer ke Gus Dur, dan juga mungkin banyak juga sih tokoh-tokoh kita yang tadinya akademisi seperti Amin Rais juga kan akademisi, kayak Cak Nur juga kan akademisi juga, bicara. Jadi kalau kita berbicara politik tidak semata-mata harus masuk parpol kok, ya kan. Kita bisa berjuang di dalam ranah-ranah yang berbeda. Misalnya kayak Cak Nur berjuang di dunia aktivis, itu kan politik juga sebenarnya. Dunia pergerakan itu itu juga politik, tapi mungkin bedanya ada yang politik praktis yang memang masuk ke dalam parlemen yang ranah pengambil kebijakan, ada yang memang dia dalam ranah think tank-nya. Think tank-nya itu juga dalam ranah politik gitu kan.
Jadi banyak sebenarnya tokoh-tokoh kita meskipun dalam perjalanannya ketika terjun ke dunia politik yang memang agak banyak gesekan-gesekan ini, pasti ada hal-hal yang tidak sesuai dengan idealisme di awal seperti itu. Tapi yang jelas banyak kok tokoh-tokoh sebenarnya, kalau kawan-kawan media nalar itu nanti telusuri, banyak akademisi atau intelektual yang bisa menginspirasi kita untuk terjun ke dunia politik, meskipun ada masih jarang yang perempuan ya, meskipun ada pasti beberapa tokoh perempuan yang juga sebenarnya kayak di Partai Demokrat juga banyak sih perempuan, tapi misalnya beliau itu udah kayak S3 atau apa, tapi terjun ke dunia politik itu banyak. Nah, tapi kan keprihatinannya tadi saya tuh tergelitik banget sama pernyataannya Bung, bahwa saya justru setujunya orang yang akademisi nih yang terjun ke dunia politiknya. Itu saya juga mirisnya di situ. Jadi satu sisi saya agak rada pengen narik dari dunia politik karena terlalu gesekannya atau banyak hal yang tidak sesuai dengan idealisme saya, tapi di satu sisi kalau misalnya orang-orang seperti kita, seperti Bung yang orang pergerakan itu tidak maju ke dunia politik, nah kan dunia politik kita akan diisi oleh orang-orang yang tidak sesuai harapan. Bukan berarti kita kayak pede banget nih gitu kan, tapi kan setidaknya kita bisa mengukur, kita punya visi nih ke depannya, misalnya untuk membangun daerah kita seperti apa. Tentunya kan orang seperti kita akan lebih sumbangsinya akan lebih bisa diukur lah kira-kira. Iya gitu. Kita sebelum masuk aja, sebelum terpilih pun kita pasti sudah ada nanti daerah saya potensinya apa, saya akan seperti ini, kayak gitu kan. Sama dalam konteks nasional, apa kebijakan-kebijakan yang kira-kira strategis nih untuk Indonesia ke depannya. Berbeda dengan orang-orang yang mungkin tidak punya pemahaman itu, tanpa mendiskreditkan ya, meskipun misalnya beliau dikenal masyarakat karena artis ataupun segala macam, tapi tentunya perlu juga, walaupun artis bisa juga, tapi tentunya harus dibekali dengan pendidikan politik juga. Seperti itu. Iya, karena ya itu saya menganggap bahwa kan politik itu kan sebetulnya sekolah ya. Sekolah artinya yang bisa orang-orang mendapatkan ilmu pengetahuan, tapi kan akhirnya menjadi sayang, menjadi hampa sebetulnya ketika misalkan diisi bukan orang-orang yang punya gagasan, orang-orang yang punya pikiran. Jadi bukan pembelajaran yang akan dia dapatkan, tapi gontok-gontokannya aja yang akan dilihat. Lempar sentimen hina dan seterusnya aja yang akan dipertontonkan. Akhirnya itu yang akan terus berulang ke generasi selanjutnya kan. Hanya repot, bukan pengalaman yang membangun yang dia lihat, tapi pengalaman yang dekonstruktif gitu kan. Akhirnya bisa mengancam juga sebetulnya generasi, apalagi misalkan kita menganggap bahwa ke depan ini kan kita akan dapat hadiah itu bonus demografi kan. Itu. Oke, saya juga pengen mau ini lebih lanjut soal tadi kan bicara soal apa yang menginspirasi dan bicara juga soal visi lah kira-kira. Nah, mungkin ini bagian dari terakhir, bukan yang terakhir tapi bagian. Berarti bagian. Ada sebutnya. Berarti bagian yang terakhir kira-kira. Pastikan setiap orang ketika mengikuti sesuatu pasti dia mendapatkan suatu pelajaran lah kira-kira ya. Nah, setelah masuk ke dalam dunia itu dan menggeluti hingga sampai detik ini, apa kira-kira mungkin pelajaran yang didapat dan bisa di-share ke rekan-rekan media nalar? Jadi pelajaran terutama mungkin untuk teman-teman perempuan yang hari ini kita harapkan partisipasinya bisa lebih masif lagi ke depan. Iya betul. Jadi partisipasi nilai atau pelajaran yang bisa saya ambil dari terjun di dunia politik. Yang pertama bahwa secara general dulu ya, sebelum mengkerucut ke perempuan, bahwa setiap manusia itu berpolitik. Itu benar adanya, bukan hanya sekedar kata-kata
filsuf ya, misalnya kayak zone politikon atau apa. Tapi memang benar setiap manusia itu berpolitik. Bahkan saat kita seperti ini pun, ini sebenarnya kita sedang berpolitik. Kita tidak bisa melepaskan sama sekali dalam kehidupan kita dengan dunia politik. Benar. Itu yang pertama yang saya ambil pelajarannya. Dan yang kedua, untuk konteks perpolitikan di Indonesia, memang saya tidak mau ngomong manis-manisnya ya, karena memang untuk kontestasi politik di Indonesia memang butuh cost, butuh backingan. Kalaupun misalnya seperti saya ya, yang tidak, maksudnya kayak bukan pengusaha ataupun punya backing dan segala macam, kita harus kayak pinter-pinter bangun jaringan. Misalnya entah jaringan dari jaringan pergerakan kita, atau jaringan orang-orang yang punya service dengan kita. Nah, saya waktu pas kontestasi itu benar-benar memanfaatkan jaringan. Membangun jaringan itu kan sebenarnya bagian dari politik juga. Jadi yang perlu kawan-kawan media nalar ini lakukan selagi masih muda adalah membangun jaringan. Karena saya sangat merasakan manfaat dari membangun jaringan itu ketika saya apalagi terjun ke dunia politik. Sebelum terjun ke dunia politik pun juga pasti kita sudah bisa mengambil manfaat dari membangun jaringan. Nah, ketika nanti kawan-kawan terjun, nah tanpa misalnya modal, karena kan kalau politik di Indonesia saya kasih tahu modal itu sangat besar, apalagi dalam konteks DPR RI ya. Kalau bagi kita yang idealis, apalagi misalnya masih muda, belum ada backingan pengusaha dan segala macam, modal dan segala macam, tentunya kita harus pakai jaringan yang ada, jaringan pergerakan lah, entah jaringan, pokoknya pintar-pintarnya kalian itu membangun jaringan. Itu butuh keahlian politis juga, butuh lobby, butuh jam terbang. Gak mungkin jaringan itu dibangun dalam satu malam. Jaringan itu harus dibentuk dari kalian masih muda ini. Mungkin kita sekarang tidak bisa, dulu saat saya masih muda seperti Bung, saya tidak ngapain ya, saya ikut ini jaringan itu, saya membangun jaringan dengan ini dari berbagai elemen, bukan hanya satu elemen. Mungkin kita saat itu belum bisa mengambil manfaat dari apa yang kita sudah lakukan ini, bata-bata yang kita bangun atau tali-tali yang kita hempaskan gitu kan. Tapi ketika nanti saat waktu bergulir dan banyak visi-visi kita yang mau dijantahkan gitu kan dengan misi-misi itu, tentunya kita bisa pakai jaringan yang sudah kita bangun saat kita masa muda dulu. Ini kaitannya sama politik ya, sama dunia pergerakan juga. Terus yang ketiga, untuk kaitannya dengan perempuan. Nah, perempuan ini juga, jadi kalau dalam politik kan ada affirmative action kan. Jadi perempuan dikasih kuota 30%, itu pun juga belum semuanya terpenuhi. Menurut saya sebenarnya bukan masalah perempuan itu diberi kesempatan atau tidak. Oke, sekarang sudah ada kuota 30%. Tapi kenyataannya perempuan itu bukan hanya di ranah politik aja, Bu. Di ranah akademis pun itu masih sangat minim. Jadi terkadang kita mungkin meminta hak kita untuk punya kesempatan atau punya suara atau kita bisa setara, tetapi kita sebagai perempuan juga harus sadar bahwa kita punya potensi. Benar. Nah, kebanyakan saya bicara ini dalam konteks saya berbicara dengan perempuan. Saya tidak mau berbicara tentang harusnya laki-laki juga memposisikan kita setara. Saya mau berbicara terhadap perempuan. Wahai kalian kawan-kawan perempuan media nalar, nah tuh harus sadar sama potensi kalian. Kalian tuh harus tahu bahwa perempuan itu bisa kok terjun di berbagai ranah. Entah itu politik, entah itu ranah akademis, atau misalnya ranah banyak kan kesehatan atau sains, teknologi, itu semua bisa dilakukan oleh perempuan. Tinggal bagaimana kita udah ada bagiannya membangun kesadaran masyarakat. Sudah ada bagiannya yang nanti bagaimana nih kita membicarakan hal ini dengan keluarga kita supaya kita disupport. Tapi harus dari dalam diri dulu. Kalau pertama kita nggak sadar sama potensi kita, bagaimana orang bisa melihat potensi kita? Kita aja belum sadar. Terus kedua, kita harus kita harus menunjukkan
bahwa kita mampu loh, kita mampu di dunia ini. Karena kalau misalnya kita tidak menunjukkan itu, udah mah konstruksi sosial kita memang sudah atmosfernya memang lebih mendahulukan laki-laki, memang sudah menempatkan laki-laki. Kita tuh harus effort. Beda kalau laki-laki jalan selangkah, kita harus jalan 2 langkah. Kalau misalnya laki-laki itu startnya itu di garis yang ini, kita harus startnya di garis yang ini. Karena harus effort lebih besar lagi gitu. Dan menurut saya nggak ada yang nggak mungkin, semua bisa. Karena kan balik lagi ke filsafat manusia bahwa kita semua punya potensi sama, meskipun ada hal-hal yang berbeda, tapi itu bukan sesuatu alasan gitu untuk kita menarik diri atau tidak berkiprah, misalnya entah di ranah politik ataupun apa. Semua bisa, semuanya pasti kalau menurut saya, kalau misalnya kita itu punya kapabilitas, orang itu juga tidak akan punya alasan gitu untuk menegasikan kemampuan kita, termasuk misalnya di dunia akademis sendiri. Kalau misalnya kamu punya kualitas, meskipun di sekitar kamu itu laki-laki, misalnya yang ustadz atau yang dosen-dosen, tapi kita tunjukkan gitu dengan kapabilitas kita, walaupun kita perempuan, kita tidak minta belas kasihan karena kamu perempuan atau apa enggak. Kita bisa berdiri di atas potensi yang teraktualisasikan, yang kita berani untuk keluarkan. Dan saya yakin selama perempuan juga mendukung perempuan yang lain, tidak saling menjatuhkan, kita bisa bergandengan tangan untuk maju di segala lini. Benar. Iya, bahu membahu lah ya. Iya, betul. Prinsip bahu membahu. Biasanya sama-sama julid. Ya kan? Kalau ada yang eksis dikit kayak merasa terancam. Padahal kita harus mensupport juga sesama perempuan. Saya sebetulnya sangat mendukung ketika perempuan itu masuk ke dalam dunia politik. Karena saya punya pikiran gini, dan juga sempat saya sampaikan di podcast di beberapa bulan yang lalu, bahwa perempuan ini adalah penentu masa depan bangsa. Iya kan? Dia penentu masa depan bangsa. Artinya ketika dia gagap persoalan politik, ini celaka, bahaya. Atau ketika dia misalkan dia tidak mengisi ruang-ruang akademis, juga bahaya sebetulnya. Tapi kita spektrumnya kita konsentrasi misalkan di wilayah politik, itu bahaya kalau dia tidak sadar. Karena kenapa saya mengatakan bahwa dia adalah penentu masa depan bangsa? Sejak si anak lahir, dia digendong terus sama ibu, bukan dengan sama bapak. Ya kan, bapak hanya keluar mencari nafkah, ibulah yang terus menemani dia. Maka pendidikan pertama yang akan dia dapatkan adalah dari ibu. Makanya ada mengatakan madrasah pertama itu kan seorang ibu. Makanya saya mengatakan, wah, ibu ini penentu, atau dalam konteks ini adalah perempuan ini penentu masa depan bangsa, karena dialah yang merawat generasi generasi selanjutnya kan. Nah, jadi saya membayangkan ketika perempuan tidak apolitik atau punya kesadaran politik tanpa harus masuk ke dalam itu misalkan, tapi punya simpati, punya kesadaran soal itu, wah, saya pikir akan ada perubahan yang drastis akan terjadi gitu di negara kita ini atau di bangsa kita ini. Mungkin karena gerakan penyadaran itu belum masif dilakukan belum masif dilakukan, sehingga akhirnya masih banyak, terutama misalkan kita yang dari daerah-daerah juga masih sangat kurang partisipasinya. Dan kita tentunya berharaplah bahwa ke depan bisa lebih banyak lagi partisipasi teman-teman perempuan, bisa lebih optimis, bisa lebih pede. Dan tadi juga sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ibu Zainab, yang juga merupakan seorang aktivis, pengajar filsafat, dan pelaku politik praktis. Sekali lagi terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga sudah diundang di Media Nalar. Semoga bisa menginspirasi dan bisa dipetik hikmahnya dan diambil yang positifnya ya. Amin. Ya. Semoga semakin maju juga Media Nalar. Amin. Oke, teman-teman semua, seperti biasa,
ketika ada hal-hal manfaat yang bisa didapatkan dalam setiap percakapan, maka izinkan saya untuk mengatakan atau menyampaikan, mohon dukung terus channel ini agar kita tetap bisa bersua sekalipun dalam bentuk virtual, bertukar pikiran, mengedarkan pikiran sama-sama. Sampai jumpa di lain waktu. Jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and comment.